Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم آمين. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita persembahkan kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita hingga saat ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan hidup. Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat umur, iman dan Islam, dan tentunya nikmat taufik dan hidayah. Sehingga pada saat subuh ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, kesanggupan, keinginan untuk datang ke tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermohon kita kepada Allah semua rangkaian ibadah yang sudah kita lakukan semenjak mata kita kembali terbuka, kita sudah mendapatkan cacatan pahala sebagai bentuk dari amal ibadah kita. Sekalipun ibadah itu ringan, insya-Allah nanti di saat kita bertemu berjumpa dengan Allah, amalan ringan itu sangat berharga bagi kita di hadapan Allah. Ibadah apa yang pertama kali Bapak Ibu lakukan tadi? Tentunya ibadah memuji Allah. Saat terbuka mata kita, maka terucap di lisan kita doa bangun tidur namanya. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu ibadah. Doa adalah ibadah. Dan bahkan doa mukhul ibadah. Doa itu adalah pokok utama daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua bentuk doa itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak hanya mengucapkan alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, tetapi kita datang ke kamar mandi, berwudu, kemudian di antara kita karena bangunnya agak cepat, ada yang tahajud, ada yang salat taubat, ada yang salat sunat hajat. Setelah itu datang waktu fajar, azan subuh berkumandang. Kita sudah bersuci di rumah kita masing-masing, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjanjikan barang siapa yang bersuci di rumahnya
kemudian datang ke masjid untuk menunaikan salah satu dari fardu yang 5, maka langkah pertama digugurkan dosa, langkah yang kedua dinaikkan derajat di sisi Allah sampai kita masuk ke pintu masjid ini. Itu adalah nikmat dari Allah yang mesti kita syukuri. Masuk kita pintu masjid, ikuti adab etika yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melangkah kita mulai dari langkah kaki kanan, berdoa lagi kita di saat masuk masjid. Apa doa kita? Allahumma ftahli abwa barahmatik, dapat lagi pahala. Yang datang sebelum azan sempat melaksanakan solat 2 rakaat, solat namanya yang disebut dengan solat sunat tahiyatul masjid. Dan bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kita masuk masjid hendaknya jangan dahulu duduk sebelum melaksanakan solat sunnah 2 rakaat yang disebut dengan solat sunat tahiyatul masjid. Kemudian berkumandang azan, kemudian selesai azan ada solat sunat yang utama di situ, namanya solat sunat fajar. Rak'atani minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat fajar atau solat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu harus kita syukuri kepada Allah. Lalu solat subuh kita berjamaah, di mana kalau kita melaksanakan solat subuh maka dianggap solat sepanjang malam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu zikir, setelah itu berdoa lagi kita kepada Allah. Kemudian kita di subuh minggu ini selesai semua kita melaksanakan ritual ibadah itu, bersyukur lagi kita kepada Allah di waktu dari jam 5:10 sampai nanti terbit syuruk. Kita duduk dalam rangka menghadiri majlis ilmu ini. InsyaAllah majlis ilmu ini penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kalau masalah ilmunya untuk saat ini tidak perlu repot-repot. Kita mondok, kita ikut majlis taklim, kita ikut tabligh akbar, kita ikut pengajian. Cukup Bapak Ibu kalau hanya untuk mendapatkan ilmu, termasuk ilmu masalah agama kita, termasuk ilmu yang terkait dengan ritual ibadah kita. Duduk saja di rumah dapat kita ilmu. Ya, nonton televisi, tinggal milih ingin dengar orang ceramah atau ustaz ceramah, tinggal milih ustaz. Duduk kita di kamar atau sambil guling-guling bisa dengar ustaz ceramah. Yang disampaikan apa itu? Ilmu agama, ilmu juga. Paham, dapat kita ilmu, dapat ilmu. Atau yang pakai HP, seluruhnya bisa dijawab oleh benda hitam yang sebesar telapak tangan kita ini. Apapun ilmunya, ditanya sana, dapat ilmu. Kalau hanya sekedar mendapatkan ilmu, maka dimanapun keberadaan kita, di rumah sendirian kita, kalau mau dapat ilmu. Tetapi ada yang tidak kita dapati ketika kita hadir langsung di suatu majelis ilmu, dengan kita mendapatkan ilmu melewati fasilitas teknologi yang canggih sekarang ini. Apa itu? Keberkahan majelis. Itu yang tidak kita dapat. Sebenarnya pokok utama yang kita cari di majelis ilmu, kajian subuh, kajian maghrib, adalah keberkahan majelis itu. Kenapa majelis ini berkah? Karena Bapak Ibu, setiap ada kumpulan-kumpulan majelis di suatu rumah ibadah atau di suatu masjid Allah, malaikat yang ada di langit itu berbondong-bondong turun ke majelis ini. Lalu
tidak hanya malaikat turun, kita diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, orang-orang yang berada di dalam majlis itu disebut-sebut namanya oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya yang ada di langit sana. Dan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita di majlis ilmu seolah-olah kita sedang duduk di taman. Bukan taman bunga, tetapi taman itu dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Riyadul Jannah, taman surga Allah yang ada di muka bumi ini. Dan insyaallah semuanya itu akan tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita dapatkan saat kita menghadiri suatu majelis ilmu ini. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah jamaah Pak Imam dari Masjid Al-Hilal, Masya Allah ya, terima kasih atas kedatangannya Pak Muazzin kita dari Al-Hilal juga. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memang hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar menciptakan saja, atau bukan hanya sekedar untuk memakmurkan dunia saja, tetapi tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak lain tidak bukan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, menyembah kepadaku. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa manusia dan jin itu ketika hidup di dunia ini harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Bapak Ibu, ternyata kalau kita pahami betul hakikat sesungguhnya manusia ini, maka kita mendapatkan kesimpulan bahwa makhluk yang bernama manusia ini merupakan salah satu makhluk hidup yang akan selalu hidup. Itu kesimpulan dari pemahaman kita terhadap bacaan kita dari Al-Quran, terhadap bacaan kita dari hadis Nabi, terhadap penjelasan-penjelasan ulama. Ternyata manusia itu makhluk hidup yang tidak pernah mati. Dia akan selalu hidup. Banyak makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan tidak terhitung-hitung. Tetapi kebanyakan dari makhluk hidup selain manusia itu semut, hidup hanya sampai mati. Cacing hidup hanya sampai mati. Yang di lautan ada ikan dengan berbagai macam jenisnya, hidup sampai mati. Berbeda dengan manusia. Manusia ini hidup untuk hidup. Tidak ada matinya. Lalu kenapa ada mati? Nah, maka dari itu kita harus kenal betul dengan namanya manusia. Kita harus mengetahui diri kita ini supaya kita bisa sampai kepada pemahaman ternyata kita ini tidak pernah mati. Yang hakiki adalah kita selalu hidup. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menamakan manusia di dalam Al-Quran itu setidaknya yang paling sering digunakan kata-kata di dalam Al-Quran, Allah menyebut kita makhluk yang bernama manusia ini dengan 3 istilah. Ada kalanya manusia itu disebut dengan bashar. Ada kalanya manusia itu disebut dengan an-nas. Ada kalanya manusia itu disebut dengan
al-insan. Ketiga-tiganya memiliki pemaknaan yang berbeda. Manakala kita memahami ketiga kata ini, maka kita tahu bahwa ternyata yang manusia itu tidak pernah mati. Kita paham mana yang mati, mana yang akan hidup, dan mana yang bisa saja dia mati, bisa saja dia hidup. Ya. Yang pertama, bashar. Apa itu bashar? Bashar kalau kita terjemahkan, buka kamus, artinya manusia. Tetapi makna kata bashar itu adalah merujuk kepada manusia sebagai makhluk biologis. Apa makhluk biologis? Ada fisiknya. Dia butuh makan, butuh minum. Jadi yang bisa kita indrai, bisa ditengok, bisa dirasa, bisa diraba, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, ini namanya bashar. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini bashar namanya, makhluk biologis. Asalnya nenek moyang kita atau Adam berasal dari tanah. Kemudian kita keturunannya berasal dari setetes air, juga nanti berasalnya dari saripati tanah. Nah, karena kita berasal dari tanah, berasal dari saripati tanah, nanti yang bashar ini akan kembali ke tanah. Tetapi manusia itu tidak hanya biologisnya. Kalau hanya biologisnya, pasti manusia bisa menciptakan manusia. Begitu. Tapi kenyataannya sampai saat ini dengan alat yang canggih, tidak ada ilmuwan yang bisa menciptakan manusia. Baru bisa menciptakan robot. Dan memang tidak mungkin manusia bisa menciptakan manusia. Tapi andai manusia itu hanya biologis, hanya fisiknya saja, sudah lama manusia ini dibuat oleh manusia. Dan bahkan sekarang ini sudah banyak ya boneka-boneka berbentuk manusia. Nauzubillah. Di barat sana, Bapak Ibu, ya, bagi yang laki-laki yang tidak mau menikah, bukan berarti mereka ya menahan kebutuhan biologisnya, tetapi mereka sudah menciptakan manusia perempuan dalam bentuk boneka, persis rambut, kulit dan segala macamnya. Tapi bukan manusia, karena secanggih apapun teknologi yang mereka punya, tidak bisa memasukkan ruh ke dalam boneka yang mereka ciptakan itu. Ya. Mohon maaf, misalkan terjadi kecelakaan manusia itu, potong salah satu anggota tubuhnya, itu bisa disambung. Mungkin kulitnya persis dengan alat-alat yang persis. Kadang-kadang nggak bisa kita membedakan. Bahkan untuk hidung misalkan bisa disambung, yang tadinya pesek bisa menjadi mancung. Kadang-kadang nggak bisa kita mana yang asli, mana yang buatan manusia. Itu kalau hanya sekedar biologis manusia ini, maka mampu pula diciptakan oleh manusia. Tapi manusia bukan hanya sekedar fisik biologis. Manusia itu yang kedua disebutkan di dalam Al-Quran dengan kata al-insan. Apa itu al-insan? Kalau kita lihat terjemahnya, arti insan itu manusia juga. Sama, bashar artinya manusia, tapi maknanya manusia yang merujuk kepada makhluk biologis. Kalau al-insan artinya manusia juga, tapi merujuk kepada makhluk yang bersifat spiritual. Apa itu spiritual? Yaitu yang ada di dalam diri kita, yang kita kenal dengan istilah ruh. Itulah hakikat manusia yang sesungguhnya.
Kalau biologisnya tadi dari tanah, dari sarifat di tanah, yang ruhnya ini dari mana? Yang ruhnya ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang tidak pernah mati. Dan itulah kita. Kalau yang tubuh ini kita potong, pergelangan tangan kita ini, lalu potongan tangan kita ini tidak ada gunanya. Karena bukan manusia. Nah, begitu juga ketika ruh itu sudah keluar dari dalam diri kita, ya sudah, tidak ada gunanya lagi. Paling lama 3 hari 3 malam. Kalau tidak menggunakan alat-alat kimia. Nah, kalau menggunakan alat kimia ya bisa tahan. Dan bahkan kalau kita lihat di Toraja itu kan tidak dikubur itu, ya. Menurut keyakinan mereka, kepercayaan mereka, kalau ada orang yang meninggal, bahkan mereka itu sebelum dapat biaya itu kan untuk prosesi meletakkan jenazah ke gua-gua di Bukit Batu itu kan menghabiskan biaya yang tidak murah, berjuta-juta. Nah, supaya awet gimana caranya? Ya, dimasukkanlah itu, ya, cairan-cairan kimia. Nah, itu. Kalau tidak ada cairan kimia, murni fisik kita asli, ya 3 hari 3 malam lah berbau, bahkan sehari semalam saja sudah berbau. Nah, itu ternyata hikmahnya kenapa dalam syariat kita, dalam agama kita, untuk prosesi penyelenggaraan fardu kifayah terhadap jenazah itu harus disegerakan. Karena cepat sekali perubahan fisik kita di saat ruh itu sudah keluar dari jasad kita. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah yang ruh inilah yang akan selalu hidup, tidak pernah mati. Dia hanya berpindah tempat. Pertama, keberadaan ruh itu ada di alam azal. Saya sebelum ada Provinsi Bengkulu itu sudah tercatat di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hilal, sebelum ada ya daerah dataran Sumatera, kemudian belum ada Indonesia, belum ada langit dan bumi, kita sudah ada. Kita sudah ada. Ya. Dan harus yakin itu. Namanya alam azali. Apa alam azal itu? Alam di mana belum ada makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi takdir Allah sudah tercatat di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Termasuk takdir kapan ruh kita itu berada di bumi ini, berpindah dari alam azal ke alam dunia ini. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala kataba maqadiral khalaiq qabla ay yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alfi sana. Allah Subhanahu wa taala telah menulis seluruh takdir makhluk termasuk kita sebelum menciptakan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi ini belum. Nah, berapa? 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi, seluruh takdir makhluk termasuk kita sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ruh kita. Hakikat kitanya itu. Dan kita sudah ada di dalam Lauhul Mahfuz. Belum ada langit, belum ada bumi. Lalu setelah itu Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan alam semesta. Nah, yang sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz itu termasuk namanya, saya namanya Syahidin. Sesuai dengan ketetapan Allah, dan Allah tahu itu bahwa saya berpindah dari alam azal ke alam dunia tepat 1985 tahun yang lalu atau 36 tahun yang lalu. Itu pindah saya. Jadi dari alam azal kemudian disiapkan wadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir juga. Saya lahir
di mana, di desa mana, itu takdir. Makanya tidak boleh kita ngapolah saya lahir di Panorama, ngapo lahirnya di tahun sudah ribuan. Cobalah saya dulu lahir di Arab. Lahirnya itu kendaknya pas zaman Allah mengutus Nabi Muhammad. Mungkin saya jadi sama Cak Abu Bakar, Cak Umar, Cak Utsman. Maka bisa saja saya itu termasuk golongan manusia yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Kan ada 10 dari sahabat Rasulullah yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab, dan sudah diberitahu oleh Nabi, andai dulu saya lahir di Arab, berbarengan pula pada masa kelahiran Nabi, mungkin saya masuk dari 1 dari 10 itu. Tidak bisa. Itu namanya takdir Allah. Apa yang tercatat sebelum ada langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya, saya lahir di Bengkulu Utara, desanya Pagardin, kecamatan Uluk Kupai, daerah Napal Putih sana. Saya ngapo lahir di pelosok? Tidak bisa. Begitu juga Bapak Ibu ini. Itu namanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berpindah dari alam azal ke alam rahim. Berapa lama di situ? 6 bulan. Karena 4 bulannya itu hanya basyarnya saja, bukan manusia itu. 4 bulan itu. Dari setetes air, segumpal darah, daging, berproses selama 120 hari atau 4 bulan. Sudah sempurna menyerupai tubuh yang utuh, ada kepala, ada kaki, ada telinga, ada mata, lengkap semuanya. Itu baru basyar itu. Jasad yang tidak ada benda hidupnya baru ditiupkan, dipindahkan ruh kita yang hakikat manusia sesungguhnya di alam azal itu masuk ke jasad tadi. Yang lemah, tidak berdaya apa-apa. Nunggu dulu kita 6 bulan. 6 bulan Ibu. Karena 4 bulan tambah 6 bulan berarti 9 bulan semuanya. Yang normalnya. Setelah itu lahir kita ke dunia. Numpang itu. Jadi di tubuh yang mungil, kecil, lagi merah, tidak berdaya, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, hanya bisa nangis. Disitulah tempat numpang ruh kita itu. Kemudian menjadi anak-anak, remaja, dewasa, tua. Setelah tua apalagi Bapak Ibu? Tua bangka dulu. Ada orang yang dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umurnya. Cuman resikonya kalau Allah panjangkan umur, memang rata-rata usia kita kan 60 sampai 70 tahun. Nah, kalau lebih dari 70 itu bisa dikatakan panjang itu. 90, 100, 110. Cuman resikonya, sunnatullahnya, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala taqilun. Orang yang Allah panjangkan umurnya itu kalau sudah lewat dari 90 tahun, nunakkishu fil khalqi, kami kurangi segalanya, dikurangi. Mulai dari penglihatan, mulai dari pendengaran, termasuk perasaan. Makin tua, makin balik ke kecil. Perilaku dan perangai gitu. Mudah tersinggung, mudah meraju. Itu kalau sudah tua. Mungkin Bapak Ibu, mungkin belum tua nian kan, masih di bawah 70. Itu sudah mulai merasa dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala penciptaan fisik kita itu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi singgah kita sewaktu rata-rata 60 sampai 70 tahun ini. Nah, lalu nanti kan diakhiri dengan mati manusia itu. Nah, yang mati itu apa? Yang mati itu adalah basyar tadi. Yang mati adalah
Bashar, biologis tadi yang tercipta dari setetes air dan segala macamnya itulah yang mati. Kenapa mati? Karena yang manusianya itu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman azali sudah keluar dari jasad kita. Ruhnya sudah keluar. Itu mati. Yang ruh tidak pernah mati. Lalu dia tetap hidup. Kemana hidupnya? Di dunia tidak ada lagi yang ruhnya itu. Dia berpindah alam. Namanya alam barzakh. Kita tetap hidup di alam barzakh. Tidak pernah mati. Nah begitu juga ada yang ketiga, An-Nas. An-Nas ini juga manusia. Tetapi kata An-Nas di dalam Al-Quran itu malah yang paling banyak disebut. Ya, malah yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Kalau secara bahasa arti An-Nas itu manusia, secara makna manusia merujuk kepada makhluk sosial. Nah ini tergantung. Ya, An-Nasnya ini, kita sebagai An-Nas ini mati atau seberapa panjang umur kita tergantung dari pergaulan sosial kita. Nah, inilah pepatah orang tua dulu. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan belalang. Nah, itu An-Nas. An-Nasnya itu. Ada yang An-Nasnya itu di saat mati pula. Tidak hidup lagi. Paling namanya saja yang dikenang. Itu pun hanya beberapa bulan. Itu pun keluarga dekatnya. Setelah itu hilang dari peredaran. An-Nasnya. Pergaulan hidupnya. Tergantung seberapa banyak bermanfaat untuk orang lain semasa hidupnya. Dan ada An-Nasnya itu ya, sudah mati, orang merasa masih hidup. Bapak Ibu, kita tidak ngaji ini sudah hampir 3 tahun sebelum Covid. Terus terang saja. Jadi pas saat saya kesini, saya rasa-rasa almarhum pengurus masjid kita yang dulu, Bapak Haji As'ad itu, seakan-akan masih ada beliau di sini. Nah, jadi begitu. Padahal beliau almarhum sudah tidak ada. Nah, pengurus masjid kita Pak Haji As'ad. Nah, ya, insyaallah beliau husnul khotimah dan juga termasuk keluarga-keluarga kita yang meninggal di masa pandemi, baik itu yang terkonfirmasi positif ataupun sebab yang lain, ya insyaallah digolongkan semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Nah, jadi begitu. Itu An-Nas itu. Ya, seberapa baik hubungan sosialnya dengan sesama manusia, ya itulah nanti yang menentukan panjang atau pendeknya umur, mati atau tidaknya orang itu. Buya Hamka berapa tahun meninggal itu, tapi An-Nasnya masih hidup sampai sekarang. Nah, jadi penting juga kita. Nah makanya kita ini manusia untuk bisa selamat tidak hanya menjaga hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, tetapi juga hablum minan nas. Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita kepada diri kita yang sesungguhnya, ruh kita yang ternyata akan selalu hidup, tidak pernah mati. Yang mati itu tadi bashar. Ya. Kalau al-insan ya tergantung, al-annas tergantung dengan pergaulan kita. Nah al-insannya ini dia tidak pernah mati, akan selalu hidup. Nah ini butuh bekal. Di dunia kita hidup butuh bekal. Nah untuk dunia saja yang hidup sementara ini, banyak manusia menghabiskan waktu siang malam untuk mencari bekal. Dia lupa setelah di dunia ini ada alam barzakh, butuh bekal. Ada padang mahsyar, butuh bekal. Ada alam akhirat dan kekal selama-lamanya. Semuanya itu bekalnya harus dicari ketika kita hidup di dunia ini. Nah makanya di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 itu baru saja ya yang insan, yang ruh tadi pindah tempat dari alam dunia yang nempel ke jasad kita, bashar kita kembali kepada tanah. Kemudian yang ruh kita masuk ke alam barzakh, di situ mulai terasa penyesalan.
hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Apabila kematian telah datang kepada salah seorang di antara mereka, lalu mereka berkata di alam kubur sana, rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa balik ke dunia? La'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya aku dapat mengamalkan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Baru nyesal, ingin hidup lagi, ingin balik ke dunia supaya dapat mengerjakan amal soleh. Kalla innaha kalimatun huwa qailu. Sekali-kali tidak. Ucapan itu hanya kata-kata saja. Tidak pernah berubah menjadi kenyataan. Sampai saat sekarang ini nyatanya orang yang benar-benar mati itu belum ada satupun yang kembali ke dunia. Sebenarnya Bapak Ibu, setiap satu masjid itu tidak usah banyak-banyak. Diberikan contoh saja misalkan, setiap satu masjid ada 5 anggota jamaahnya setelah mati balik hidup lagi. Insya Allah banyak orang yang taat di sekitar masjid itu, karena dia bercerita sudah apa yang dia alami itu. Yang 5 itu saya rasa tidak lagi bekerja dunia itu. Contoh baik, ngasih kabar apa yang dia alami. Cak mano di saat masih terdengar suara trompa orang-orang yang ngantar jenazah saat dimasukkan ke alam barzah itu setelah ditimbun habis. Kemudian mereka meninggalkan kita, datang 2 malaikat Munkar dan Nakir bertanya, "Anyo ceritakan galu." Woi bere menghadapi pertanyaan jaksa, pertanyaan hakim saja gemetaran luar biasa. Ini menghadapi pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala amal baik sahabat seperti menyerupai seseorang ya yang enak dipandang, nyaman kita bersamanya. Begitu juga dinampakkan amal yang buruk dengan sosok yang buruk pula, berbau yang sangat menyengat, tidak nyaman, takut kita. Begitu pula dinampakkan bagaimana siksaan-siksaan kubur itu, mulai dari seluruh binatang yang berbisa, ada ular, ada lilipan, ada kalajengking. Ular jangankan sebesar sebesar tiang ini, sebesar jari jempol saja. Belum lagi kita itulah ketakutan duluan. Tempat sempit ada pula ular di situ. Diceritakanlah kalau ke jamaah itu. Insya Allah banyak yang datang subuh berjamaah itu. Sampai sekarang belum ada cuman ya sebagai teladan gitu. Memang tidak pernah. Itulah kita diuji oleh Allah keimanan kita. Beriman tak kita dengan adanya alam barzah, alam kubur itu? Beriman tak kita dengan adanya siksa kubur? Beriman tak kita dengan adanya kenikmatan kubur itu? Ya, di kubur itu ada 2. Ada taman surga, ada satu jurang atau jurang dari neraka. Makanya salah satu doa untuk orang yang sudah meninggal itu kan ya, yang sering kita baca, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin nira. Ya Allah, jadikanlah kuburannya satu taman dari taman surga, jangan engkau jadikan kuburannya satu jurang dari jurang neraka. Nah, itu yang sering kita doakan ketika ada keluarga kita yang meninggal. Qala rabbirji'un. Nah, mereka yang sudah ada di alam barzakh ketika semasa hidupnya termasuk orang yang lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, teriak merengek meminta kepada Allah untuk bisa balik lagi ke dunia. Itu hanya kata-kata beraka. Lalu Allah katakan, wa min waraihim barzakhun. Di hadapan mereka itu barzakh. Apa itu barzakh? Jadi dari surat Al-Mu'minun ayat 100 ini ya mengambil kata alam barzakh, alam kubur. Barzakh itu adalah alam pembatas. Pembatas antara dunia dengan akhirat. Dunialah kelewatan, akhirat belum buka. Jadi terpaksa di ruang tunggu dulu. Ya, ruang tunggu. Kalau kita berada di ruang tunggu, mungkin Bapak Ibu yang pernah melakukan perjalanan ya, Dilai New Lampung. Di ruang tunggu pengap, AC mati. Apa rasa gitu?
panas, gerah, tidak nyaman dan segala macam. Tapi kalau ruang tunggunya nyaman, ya, kemudian dikasih segala macam fasilitas, tidak makan, tidak minum, lengkap. Lama-lama tidak apa-apa, sehari semalam delay pesawat tidak apa-apa. Jadi begitu. Nah makanya orang-orang yang ada di alam barzah kalau banyak amal solehnya, nanti saat terjadi kiamat terkejut mereka. Alangkah cepatnya kiamat kecilnya. Alangkah cepatnya terjadi kiamat. Terkejut mereka. Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah yang harus kita pahami, ternyata kita manusia ini tidak pernah mati. Selesai nanti terjadi kiamat, apakah mati ruh kita? Tidak, berpindah ke alam padang mahsyar. Dari padang mahsyar terus nanti bermuara ke alam surga atau neraka. Dan di saat sebelum kita masuk neraka, sebelum penghuni surga masuk ke dalam surga, nauzubillah jangan sampai kita masuk neraka hendaknya, nanti ada prosesi penyembelihan kematian. Yuzbah al-maut, kematian itu disembelih. Rombongan calon penghuni neraka siap-siap masuk neraka. Rombongan calon penghuni surga siap-siap masuk ke dalam surga. Di tengah-tengah nanti akan didatangkan kematian. Setelah itu disembelihlah kematian tersebut. Lalu malaikat Allah yang bertugas mengurusi masalah itu berseru, tidak ada lagi kematian setelah itu. Yang ada adalah hidup selama-lamanya. Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan yang paling penting kalaupun dari segi ilmu informasi tidak ada yang kita dapatkan, yakinlah duduknya kita dari habis subuh sampai nanti kita pulang, insyaallah akan dicatat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan tidak hanya hidayah. Kalau hidayah itu hanya petunjuk, tetapi taufik. Taufik itu apa? Sesuai dengan keinginan kita, dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taufik inilah yang membuat kita mudah, diberikan kemudahan untuk melakukan segala macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun, agar majelis kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.